Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Menurut adat lamu kusako usang alik ado min kajadi. Bismillah kolonya kalam Rasulullah nama usul. Bab dari Allah, usul dari Muhammad. Kun fayakun semula jadi, ombak bersambung angin bakun. Mulia hati lautan paham, lubuk akal kepian jiwa, duduk tegak dalam adab, gerak gerik dalam sopan, lezat akal sempurna basuh, penuh melaut kiro-kiro, ada hak dan kewajiban serta kewenangan. Ini bau batimun bangkai, tepuk pinggang telaga darah, turut pada kebenaran adat berseni syarak, syarak bersandi kitabullah, syarak mengatur adat memakai, menuju adil makmur, hidup jaya mati sempurna. Pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan hasil wawancara saya dengan Profesor Dr. Idris Ja'far, seorang guru besar Unja Jambi pada tahun 1984 saat saya menjadi calon hakim di PN Jambi. Saya selama 2 tahun saya bertugas di PN Jambi menjadi calon hakim waktu itu 1984 sampai 1996, lalu akhirnya saya diangkat menjadi hakim. Karena di mana-mana saya ada bertugas, saya selalu mengadakan penelitian tentang hukum adat Jambi. Nah, kebetulan saya bertemu dengan beliau. Beliau ini waktu itu sering ke pengadilan negeri, jadi saya tidak perlu mencarinya. Beliau datang ke pengadilan negeri, saya bertugas di bagian perdata waktu itu. Nah, beliau sering berurusan di bagian perdata itu. Karena waktu itu dosen boleh menjadi kuasa hukum dari para pihak untuk mengajukan gugatan perdata. Nah, dia sering ke kantor, saya selalu setiap ketemu dia ada di kantor, datang ke PN, saya mengadakan wawancara dengan beliau. Beliau ini Profesor Dr. Idris Ja'far ini orang Kerinci, tepatnya orang Lumpur. Nah, secara emosional kami punya hubungan saudara. Beliau adalah keturunan dari pemuncak tiga kaum, itu pemuncak tuh Sigino Batintu Brosangkar. Sedangkan saya adalah pemuncak Buntu Sigino Ali Misai di Kota Kapus, Sungai Kenang. Nah, jadi kami akrab. Bicara itu bebas saja. Pada waktu itu saya menanyakan tentang sejarah LAM, karena LAM itu berdiri pada tanggal 19 Desember 1975. Karena pada waktu itu saya menganggap pengurus LAM, anggota-anggota LAM itu pakar hukum adat semua. Itu pikiran saya pada tahun 1984. Nah, jadi saya bertanya dengan beliau ini dalam rangka itu juga. Memang kalau beliau ini pakar hukum adat,
Tapi yang lebih pakar lagi beliau adalah sejarah adat. Kalau hukum pidana adat boleh dikatakan belum menguasai 100% beliau, masih banyak yang perlu saya cari di tempat-tempat lain gitu. Terutama dalam bunyi pasal dari Undang 20 itu. Tapi kalau mengenai dasar hukum, misalnya hukum dasar adat yang 4 itu beliau mengatakan itulah adat yang 4, itulah hukum dasar dalam hukum adat Jambi. Nah itu. Lalu saya tanya gimana ceritanya kok ada lam? Dulu tidak ada zaman nenek moyang kita. Dan zaman saya masih sekolah bilang di Kerinci tidak ada lam. Saya kan Korea di Kerinci pada tahun 2000. Korea di Kerinci langsung kuliah mulai dari tingkat SSA sampai perguruan tinggi. Itu tahun 64 sampai tahun 72 saya masih berada di Kerinci. 73 malah saya diangkat menjadi asisten dosen, itu belum ada lam. Nah, lalu dia mengatakan begini, dahulu kata beliau, ketika Bapak Rahman Sayuti menjadi sekda, nah, beliau sering karena seorang sekda sekretaris gubernur provinsi kan sering ke Jakarta. Pada awal 75 Bapak Sekda ini membawa konsep atau draft daripada undang-undang yang akhirnya menjadi undang-undang nomor 5 itu nomor 59. Nah, draft undang-undang ini itu di dalamnya akan menghapus patira, menghapus pendapo, menghapus dusun. Nah, banyak pemangku adat yang dihapus. Nanti akan diganti dengan desa kata beliau. Karena pemerintah pusat itu, pemerintah Soeharto waktu itu ingin membuat istilah pemerintahan di bawah camat itu adalah adat, tapi istilahnya satu. Nah, kalau di Jawa Madura namanya desa, kalau di Jambi dan Palembang ini marga, kalau di Minangkabau Nagari, kalau di Aceh itu kampung. Nah, itu macam-macam istilahnya itu. Jadi supaya istilah sama. Itu pada tahun 75, pada awal 75. Jadi saat oleh Pak Sayuti ini dipanggil lah, diajaklah tokoh-tokoh tokoh-tokoh Jambi ini kopi morning gitu di rumah beliau. Nah, jadi sambil minum-minum pagi, tidak ada acara cuma ngobrol saja, tapi mengobrol sambil minum kopi pagi hari, pulang sudah tumbuh. Nah, lalu ngobrol memikirkan bagaimana Jambi ini ke depan. Nah, itu yang nah, jadi kata Pak Jafar, nah saat itulah dicetuskan kita harus membuat lembaga adat. Kalau nanti marga dihapus, mendapo dihapus, dusun dihapus, siapa lagi yang ngurus adat? Nah, tidak ada. Sedangkan desa atau ada kepala desanya nanti itu dia tidak mengurus adat. Di Jawa tidak ada kecuali dia hanya kalau ada peradilan. Nah, itu pendapat daripada Profesor Jafar kepada saya. Ya, kata dia pada saya. Akhirnya pada akhir 75 diundanglah wakil daerah-daerah seluruh kabupaten kota diundang ke Jambi mengadakan satu pertemuan. Nah, cuma beliau tidak menyebutkan di mana tempat pertemuan itu. Akhirnya itu 2 hari katanya. Adakan rapat itu tanggal 18 dan tanggal 19. Di tanggal 18 itu menerima pandangan-pandangan dari daerah-daerah dan tokoh-tokoh. Nah, pada tanggal 17 itu diputuskanlah bahwa
Jambi harus mendirikan lembaga adat, gitu kan. Jadi ketika saya tanya, kok lambang lembaga adat kayak apa Pak? Apa artinya Pak? Nah, dia jelaskan waktu itu, tapi kayaknya beliau juga kurang yakin. Lalu saya bilang, Pak, kalau saya menerjemahkan ini lambang Jambi yang ada sekarang ini kan lambang ada lambang Jambi di dalamnya. Saya katakan inilah yang disebut tanah sebingkah payung sekaki air setitik lagu rahmat. Bagus itu betul. Kalau begitu coba kamu buat narasinya satu persatu arti kata itu. Nah, itulah yang beliau suruh dengan saya. Tetapi waktu saya mengatakan mengenai lambang ini, itu saya sudah dapat SK mau jadi hakim di Aceh. Jadi saya belum sempat membuat narasi untuk menyerahkan kepada beliau. Dia kok jadi pengurus pada waktu itu. Nah, saya pindah dan saya tidak sempat pamit dengan beliau. Nah, begituan. Itu terjadi 1986. Waktu itu bayangan saya, semua orang yang duduk di dalam itu pakar-pakar kepada semua. Gitu. Berjalan waktu, saya menjadi hakim di Aceh tahun 86 menjadi hakim di Aceh. 89 saya dipindahkan ke Batu Raja. Saya mengadakan penelitian lagi di sana. Dari Batu Raja mengadakan penelitian kepada Palembang. Batu Raja saya pindah ke Morobungu. Itu lama di Morobungu 7 tahun. Nah, sempatlah saya di Morobungu itu mengadakan penelitian segala macam. Nah, itulah saya tahu yang pucuk undang segala macam itu Morobungu itu. Tapi obskur label menurut saya, tidak bisa diterapkan. Masa di tengah masyarakat ada hukumannya, aturannya tidak ada di mana. Nah, itu ketika ada rapat LAM di Morobungu tahun 1996, saya mewakili Ketua Pengadilan Negeri untuk bicara di LAM itu tentang hukum adat. Saya katakan kurang masuk akal yang Bapak sebut dengan pucuk undang. Pertama, istilah pucuk itu seluruh dunia mengatakan pucuk itu di atas. Tetapi Bapak kok dalam Undang 20, Undang 20 itu salah satu bagian dari aturan hukum adat. Ada Undang Rajo, Undang Kampung, Undang Jagat, Undang 20. Undang 20 itu hukum pidana. Anehnya, saya bilang Undang 20 Bapak yang pasal 1 sampai pasal 8 itu material masih bisa dimengerti kita, hanya hukumannya tidak jelas. Bagaimana menghukumnya tidak jelas, saya bilang. Nah, dari pasal 12, pasal 9 sampai pasal 20 itu tidak bisa dimengerti. Tidak ada jelas pasalnya. Masa hukum yang tunduk pada Allah, hukum yang tunduk pada alam, ada bisa itu. Itu bukan kaidah hukum, tidak bisa diterapkan. Sebab hukum itu ada perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan itu kita langgar dengan perbuatan. Kita dilarang mencuri, tapi ada orang yang mengambil harta orang lain. Nah, itu kan perbuatan mencuri. Karena mencuri itu tidak dihukum, tapi perbuatan mengambil harta orang namanya itu dan tadi. Nah, singkat kata dari Morobungu saya dipindahkan pada tahun 2001, saya dipindahkan ke Maros, Sulawesi Selatan. Mula-mula jadi wakil ketua, setelah itu diangkat menjadi ketua Pengadilan Negeri 1 Maros. Di sana saya mengadakan penelitian lagi tentang hukum adat. Di sana lah saya tahu tentang hukum adat Siri di Bugis Makassar, Bugis Maros. Nah, luar biasa, orang sana ketat dengan adatnya. Kalau mengundang orang di Indonesia ini, menurut saya daerah yang saya lewat, karena hampir seluruh kota-kota provinsi di
Indonesia ini sudah saya jalani, sudah saya injak. Yang paling sopan mengundang orang itu adalah Sulawesi Selatan. Kalau orang kawin itu sopan sekali orang mengundang orang. Ada adatnya, ada adabnya. Bayangkan kalau Teranosiri, ini Teranosiri misalnya. Nah, ini surat undangan, serahkan dulu. Kalau bukan orang yang tertulis di sini mengambil surat dia adalah Teranosiri, dia tetap jangan. Sampai orang yang ini ngambil, dia tidak mau menyerahkan surat. Nah, begitu adab, begitu sopannya orang Bugis sana. Saya angkat tangan, saya luar biasa. Sampai saya mengatakan kepada anak buah saya di kantor, kalau kamu di sini diundang orang untuk pergi berlek kawin, kalau kamu tidak ada halangan, sakit tidak, halangan tidak, tapi kamu tidak ikut, kamu kurang ajar. Luar biasa. Seolah-olah orang yang berlek itu mau dia membayar orang supaya datang. Kira-kira gitulah namanya, seolah-olah. Nah, itu sopan yang mereka, harga itu bukan main. Nah, itu di Sulawesi. Akhirnya pada akhir tahun 2003, pertengahan 2003 saya dipindahkan jadi ketua di Curug. Nah, itu berjalan waktu di Curug saya mengadakan bikin lagi tentang kepada terjang lebong, kepada terjang. Nah, itu saya nggak sampai ruangan kantor pengadilan itu saya buat nama-nama kepada terjang lebong. Ada ruang sidang Raja Empat Pasulai, ada ruang sidang Semak Gerambai, ada ruang sidang Payung Agung. Itu dalam bahasa Rejang, ada yang limo sempurno, macam-macam lah anunya. Pokoknya nama-nama semua ruangan pengadilan itu saya buat beri nama dengan adat Rejang. Nah, itu aku dari sini. Pada pertengahan 2006 saya dipindahkan menjadi hakim pengadilan negeri Jambi. Bukan pertengahan betul ya, sekitar bulan 3 atau bulan 4 itu saya dipindahkan ke Jambi. Nah, 2 bulan atau 3 bulan saya di sini lupa saya. Ini ketika 2006 itu saya dipanggil oleh Dr. Anusasi Menafi. Pada tingkatnya dia minta saya duduk di LAM. Kawan duduk di LAM. Aku usulkan kawan di LAM. Tidak ada orang berangin yang ngerti kepada kawan. Aku lah baca buku kawan. Aku lah tua, kawan kan dia aku. Itu kata Hasim Menafi. Saya diam sajalah. Masuklah saya. Pada pertengahan kita akhir lupa saya setelah dikukuhkan oleh gubernur Kabupaten ini. Nah, barulah ada rapat. Nah, di dalam rapat itulah saya memperhatikan orang bicara. Kok ada yang bicara tentang hukum adat, tentang suku. Ada yang mengusulkan kita ini harus banyak membeli alat-alat tradisional seperti luka, ambung, sekop, segala macam alat-alat nenek-nenek kita bekerja dulu. Harus kita buat anunya, tempatnya. Ada yang mengusulkan kita seluruh adat tentang perkawinan kita bukukan dalam satu buku. Gitu. Ada yang mengatakan kita pantun adat itu kita bukukan menjadi sebuah buku, merupakan punya LAM tersendiri. Lama-lama hampir selesai orang mau rapat, lalu Pak Herman Basir minta dengan saya, ini coba nih, ini ada hakim di sini yang menjadi wakil ketua antara kita, ini ada hakim namanya Pak Dr. Abdul. Sekarang kita minta saran dari beliau apa yang akan kita kerjakan. Nah, waktu itu telah yang mengatakan, kata saya, banyak yang saya katakan, tapi antara lain, Pak, LAM ini jangan saja berbuat, jangan selalu berbuat yang disenangi orang, tapi berbuat jugalah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Jadi kalau seloko adat itu senang orang ketawa-ketawa, tuh tidak ada apa-apa. Tapi yang dibutuhkan masyarakat hukum adat. Hukum adat itu bisa menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di desa-desa, kemudian bisa memberantas maksiat. Nah, disitulah saya katakan, kita ini kan tidak punya statistik. Berapa anak haram yang lahir hari ini? Kan yang tidak putih. Perempuan hamil di luar nikah, melahirkan dia. Biasanya anaknya ini dia antar orang pada asuhan. Di asuhan, di panti, sebenarnya didik orang ini. Nah, sekolah, dia membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dia sekolah, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi disekolahkan orang, nanti dia bekerja, berpolitik. Lama-lama sudah namanya tenar 40 tahun ke depan, tidak tertutup kemungkinan dia akan menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, menjadi ketua DPR, menjadi wakil ketua DPR, menjadi wali kota, menjadi bupati. Ketika kita runut, siapa bapaknya, di mana dia lahir, nah ternyata dia anak besar. Siapa yang malu sudah? Kita yang hidup hari. Itu dosa siapa? Dosa kita hari ini. Nah, itu kata saya tahun 2006. Nah, dari situlah saya mulai tahu. Rupanya tidak mengerti, tidak ada pakar hukum adat itu. Dan Bapak Profesor Ja'far sudah tidak aktif lagi. Beliau sudah tua, sudah sakit-sakitan. Bayangkan saya ketemu dengan beliau tahun 1984 dan saya datang ke Jambi, duduk di lab itu tahun 2006. Nah, itu sudah berjalan waktu hampir 20 tahun. Nah, pada tahun 2006 itu saya di LAM. Nah, itulah ada LAM itu memecat salah seorang oknum yang pernah saya ceritakan dengan video dalam video saya yang lain. Waktu dipecat saya tidak diajak, lalu digugat. Nah digugat, akhirnya alhamdulillah saya cari jalan keluar, kayaknya perkara terjadi. Nah, yang membuat saya mulai bicara, mulai tahu kepada tidak orang tidak ada perkara ada di sana, ketika pergi dari LAM, pergi ke tempat orang musda itu. Di dalam mobil saya tanya, bapak-bapak siapa yang paham dengan hukum adat Jambi? Diam semua. Berapa macam hukum adat Jambi? Diam semua. Coba bapak jelaskan urutan hierarki itu lebih 30 tokoh-tokoh LAM semua itu. Malah sekretaris juga ada situ, Dr. Muhammad Basir. Yang pakar-pakar hukum adat Jambi kata orang, tidak ada satu pun. Hukum bangun berapa macam bapak? Macamnya saja, jangan bukan melaksanakan. Macamnya saya tidak ada tahu. Lafaz berapa macam? Delik adat tentang ternak umulada berapa macam? Akhirnya Pak Herman Basir mengatakan, coba udah uraikanlah, biar kami tahu, kami cari ilmu. Nah, itulah saya dari Jambi ini dalam mobil itu saya menjelaskan itu satu persatu. Saya menjelaskan hierarki kepada Jambi. Atasnya itu undang-undang ini, menjadi bawahnya ada hukum dasar, kemudian dibagi pada hukum nasional cucu. Saya jelaskan ini tentang orang Jambi. Orang Jambi bukan kayu karena emas, bukan kenyang karena makan, bukan kapat. Saya jelaskan dalam ini. Orang pemilih. Nah, baliknya ke Jambi juga. Nah, akhirnya itulah orang itu. Sore sampai di LAM, saya turun di LAM karena mobil saya di sana. Mereka mobil ini pergi ke rumah Pak Asif. Di rumah Pak Asif mereka mengatakan, kami hari ini dapat kuliah gratis Pak. Tolong Pak Mukhtar dipertahankan kerjanya. Nah, tapi sampai situ saja mula-mula. Pada tahun 2009, nah saya melapor dengan Pak Asif. Mengatakan saya sudah lagi pindah Pak. Dia berhubungan. Itulah diadakan rapat oleh Pak, rapat OSIS. Sanalah saya mendengar Pak Asif mengatakan, di Provinsi Jambi ini ribuan tokoh adat yang pandai berseluruh, pandai menghibur orang sehingga orang ketawa-ketawa.
pandai orang berpantun, membuat orang bersorak-sorak. Tapi tokoh hukum adat hanya satu. Itulah saudara Mukhtar Agus, hakim pengadilan tinggi. Sebentar lagi, 3 bulan ke depan, dia akan pindah ke tempat lain. Kita kehilangan tokoh hukum adat karena beliau ahli hukum adat, ahli hukum negara, dan bisa mengawinkan, kata beliau. Puji-pujian saja, bahasa tidak seperti itu. Itu kata beliau. Nah sekarang bagaimana pendapat Bapak? Nah itulah timbul kesimpulan, diputuskan agar LAM membuat surat didukung oleh DPR dan diantar langsung oleh Bapak Hasib Kamalul Hitam menemui Bapak Bakir Manang, Ketua Mahkamah Agung di Jakarta. Nah, sehingga saya masih bertahan di Jambi. Nah, pada tahun menjelang saya dipindahkan dari Jambi pada tahun 2010. Nah, pengadilan ini mengadakan bintek di Meromungu. Kumpul hakim pengadilan tinggi, ketua pengadilan, dan hakim pengadilan seluruh seperti Jambi kumpul Meromungu. Dan datang hakim agung. Ketua pengadilan tinggi menyurati LAM, minta orang LAM memaparkan hukum pidana adat yang ada di Jambi ini kepada hakim-hakim. Rapat khusus waktu itu. Rapat khusus mencari siapa yang bisa. Jangan saya dua datang. Ada 60 lebih orang yang hadir, tokoh-tokoh adat yang dari daerah juga diundang, ketua dan hasilnya nihil. Tak ada satupun yang berani. Siapa yang berani? Yang pakar. Siapa yang masuk dan itu ke saya? Akhirnya tidak ada yang. Lalu Pak Akib waktu itu mengatakan, kalau tidak ada, ya Pak Mukhtar saja yang berangkat. Siap? Siap. Itulah saya memaparkan hukum adat, hukum pidana adat di Meromungu. Dr. Semanggi, 2 jam saya memberikan memaparkan sebenarnya, sehingga orang bertepuk tangan, mendapat anggukan oleh hakim agung. Dan makalah saya itu diminta oleh ketua pengadilan tinggi agar diperbanyak dan diberi peserta rapat, peserta bintek. Dan terakhir, waktu hakim agung bicara, dia bilang, ini yang bagus, yang jadi hakim bukan saja paham hukum negara, tapi paham juga hukum negara. Maka saya minta kepada hakim-hakim yang bertugas di Jambi ini, kata beliau, harus belajar hukum adat di Jambi. Nah, itulah kisah saya duduk di LAM. Yang awalnya saya menyangka orang LAM itu pintar semua hukum adat, ternyata setelah saya duduk 15 tahun di dalamnya, saya mengatakan, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, saran saya kepada rekan-rekan, saudara-saudara, saya tidak mengatakan Anda tidak pintar-pintar, tapi pelajarilah hukum adat. Hukum adat Jambi yang ada hari ini sudah rusak berat. Tidak ada waktu saya menguraikannya. Kalau saya menguraikan satu persatu, membuat kita malu sendiri. Kita menepuk air di dulang, gitu. Mencemuk dado dengan pisau kita sendiri. Kesalahan kita semua dilalaikan selamanya. Hukum adat itu sudah rusak. Dari semua bentuk perkawinan pun sudah bergeser, dari kawin pembantu ke kawin judi. Bentuk hukum waris sudah bergeser, dari harta berat dan harta ringan. Tentang orang pun sudah bergeser. Banyak yang sudah, saya tidak bisa menjelaskan satu-satu. Jadi agar kita semua mempelajari hukum adat, lalu kita bunyikan, kita semai kepada generasi muda, semoga ke depan semua anak Jambi ini memahami hukum adat dan dapat menuai keadilan dan kebenaran hidup jaya masing-masing. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya tidak bermaksud menyakiti hati siapa-siapa, tetapi harus diingat, saya orang Jambi, datuk-datuk orang Jambi. Hukum adat Jambi rusak, siapa yang bertanggung jawab? Ya kita orang Jambi.
Kapan kita mulai memperbaiki dia? Sekarang, jangan tunggu lagi. Lalu besok kita mati. Nah itu, marilah kita tanamkan jasa kita kepada orang lain. Saya melalui organisasi Berbalang Berpat Kedang Betuduh, alhamdulillah sudah punya jasa. Salah satu jasa kami yang bisa dicatat sejarah Komandan Jambi adalah jernihnya sungai di Rantauan. Puluhan tahun mereka sana tidak bisa makan udang galah yang sebesar ini, tidak bisa memakan ikan sungai. Hari ini mereka bisa makan udang galah yang sebesar ini, bisa makan ikan dari sungai mereka. Itulah jasa dari Berbalang Berpat Kedang Betuduh. Mari fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk menanam kebaikan di tengah masyarakat Jambi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sudah saya paparkan segala nandape. Sebaris tak lupa, setitik tak hilang. Kok adonan talindong di balik daun, tinggal dihunut bakal lama. Bukan memelau panen itu, tidak berkuak mandi berkumpai. Belum bersisi mandi ke laut. Kok kurang syukur dituku, kok hapat syukur dikurang, kok jarang syukur dituku. Syukur dioleh panjang di kampung riba, alam tak kembang bulan. Tamat kaji kita biliku, tamat gayung pedang diletak. Kayat habis seketo sudah sah sama dimundur, batal sama diampang. Dan serah kepada ombak nan bersabung, angin dan berpenghuni yang tinggal ikut dan pandai. Titik air bisa bertaut, orang sekapal dulu sepenuh. Dalam kelam elok berlampu, nan setitik jadikan laut, nan sekepal jadikan gunung, alam sekembang jadi gunung. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan. Alam sekembang jadi biru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Kuasa, yang salah dari saya Mokhtar Agus Solihudja. Mohon maaf lahir dan batin jika ada yang kelewat kelampau, tersinggung kata dan perbuatan saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.